Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Andrianto. Di sini saya bersama rekan saya. Yang pertama ada Rima Nuraini, yang kedua ada Ernawati. Kali ini kita akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul Manajemen Bisnis Syariah. Nah, mungkin dari sebagian teman-teman sudah sering mendengar tentang bisnis syariah. Akan tetapi masih banyak di antara kita yang belum memahami apa sih bedanya bisnis syariah dan bisnis konvensional. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan memahami bersama tentang manajemen bisnis syariah. Oke, untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian manajemen bisnis syariah. Nah, apa sih manajemen itu? Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, proses perorganisasian, proses koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya untuk mendapat tujuan yang efektif dan efisien. Sedangkan bisnis syariah sendiri adalah kegiatan usaha atau bisnis yang dikembangkan sesuai aturan Al-Quran dan hadis. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya manajemen syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus sesuai berdasarkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu unsur dan fungsi manajemen syariah. Nah, di sini terdapat beberapa unsur dan fungsi manajemen syariah. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Nah, fungsi perencanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama, di mana seluruh fungsi sangat bergantung pada perencanaan ini. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, di antara baik lidahnya keislaman seseorang yang selalu meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Maksud dari hadis ini adalah perbuatan yang tidak ada manfaatnya sama dengan perbuatan yang tidak pernah direncanakan. Jika perbuatan tersebut tidak direncanakan adalah termasuk dalam manajemen yang tidak baik. Selanjutnya yaitu fungsi perorganisasian. Nah, di sini perusahaan perlu merumuskan tindakan-tindakan yang akan dijalankan untuk mewujudkan berbagai tujuan tersebut, di mana ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk segala sesuatu yang secara terorganisasi dan rapi. Selanjutnya yaitu fungsi pengarahan. Nah, di sini seorang manajer harus bisa membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan yang direncanakan tentunya. Selanjutnya yaitu fungsi pengawasan. Nah, di fungsi pengawasan sendiri, pengawas bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang memiliki tanggung jawab bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Nuraini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai peran manajer. Ada 3 kategori dasar peran manajer, yaitu yang pertama peran antar pribadi, kemudian yang kedua peran informasional, dan yang ketiga yaitu peran pengambilan keputusan. Nah, pada kategori pertama yaitu peran antar pribadi. Nah, pada kategori ini terbagi menjadi 3 peran, yaitu yang pertama sebagai figur. Artinya, seorang manajer memiliki tanggung jawab terhadap legal, sosial, seremonial, dan juga bertindak sebagai simbol perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pemimpin. Nah, artinya seorang manajer bertugas sebagai pemimpin dalam tim, departemen, ataupun organisasinya. Yang ketiga yaitu sebagai penghubung. Nah, artinya seorang manajer harus membangun dan menjaga komunikasi dengan kontak internal maupun kontak eksternal perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu peran informasional. Nah, pada kategori ini terbagi menjadi 3 peran, yaitu yang pertama sebagai pemantau. Nah, artinya seorang manajer berperan sebagai pencari informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu sebagai penyebar informasi. Nah, artinya seorang manajer harus menyebarkan dan mengkomunikasikan informasi yang didapat kepada orang lain yang ada di dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai juru bicara. Nah, artinya seorang manajer berperan sebagai juru bicara yang dapat meneruskan informasi tentang organisasinya dan tujuan organisasinya kepada pihak luar. Kemudian yang terakhir yaitu peran pengambilan keputusan. Nah, pada kategori ini terbagi menjadi 4 peran, yaitu yang pertama sebagai wirausahawan. Ya, artinya manajer harus mampu membuat perubahan dan mengendalikannya untuk kemajuan perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pemecah masalah. Nah, artinya seorang manajer bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada di dalam perusahaan.
Kemudian yang ketiga yaitu sebagai pembagi sumber daya. Nah, manajer berperan sebagai pembagi sumber daya, yaitu berupa dana, tenaga kerja, material, mesin, dan juga sumber daya lainnya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai negosiator. Nah, artinya manajer berpartisipasi atau mengambil bagian dalam melakukan negosiasi dengan pihak luar untuk memperjuangkan kepentingan bisnis perusahaannya. Perkenalkan, nama saya Arnawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran manajerial. Kita tahu bahwa dalam perusahaan, manajer merupakan hal yang sangat penting dan peran-perannya pun sangat penting. Terus apa sih peran dari manajerial sendiri? Yang pertama adalah mendelegasikan pekerjaan. Jadi, peran manajerial itu adalah memberikan wewenang formal kepada bawahannya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pengalokasian tugas, pemberian wewenang pada bawahannya, dan juga menerima pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan. Selanjutnya adalah memotivasi anggota tim. Peran manajerial dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan merupakan salah satu tanggung jawab moral manajer dengan kemampuan memotivasi dirinya sendiri dan orang lain juga. Hal ini sebagai wujud kompetensi diri dan keberhasilan manajer melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang manajer. Selanjutnya adalah peran manajerial yang ketiga, yaitu mengembangkan karyawan atau tim. Dalam sebuah perusahaan, tugas dari manajer sendiri yang paling pokok adalah mengembangkan karyawannya dengan cara apa? Memimpin, mengarahkan, dan juga mengawasi staf agar tujuan perusahaan itu bisa cepat tercapai. Dan yang terakhir, peran dari manajerial adalah mampu berkomunikasi dengan baik. Seorang manajer atau seorang pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan karyawan itu dengan baik. Kenapa? Dengan mampu berkomunikasi, maka manajer itu akan mudah menjalankan fungsinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan bisnis syariah di Indonesia. Bagaimana sih perkembangan bisnis syariah di Indonesia sendiri? Kita tahu bahwa mayoritas agama yang dipeluk masyarakat Indonesia adalah agama Muslim atau agama Islam. Nah, itu menjadikan peluang ataupun menjadikan bisnis syariah itu semakin pesat di Indonesia. Selain itu juga masyarakat Indonesia itu mulai sadar, mulai menyadari tentang permintaan produk ataupun jasa yang terjaga keamanannya, keakadannya, kehalalannya, dan tentunya sesuai dengan syariat Islam. Bisnis syariah mulai berkembang dengan dimulainya adanya lembaga-lembaga keuangan syariah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dan lain sebagainya. Itulah alasan mengapa bisnis syariah itu sangat besar di Indonesia. Kesimpulannya, manajemen bisnis syariah adalah tata cara mengelola dan tentunya mengatur sesuai dengan aturan Islam, berpegang teguh pada syariat Islam dan juga Al-Quran. Dan yang perlu kita ingat, hukum-hukum dari dasar syariah apa aja, yaitu produk yang dijual itu adalah harus produk yang halal, jauh dari riba. Dan yang perlu